Memahami burnout society dalam perspektif filosofi kontemporer. Mengapa burnout society penting untuk dipahami? Kajian ini mengangkat topik burnout society yang merupakan fenomena sosial dan psikologis yang merefleksikan kelelahan ekstrem masyarakat modern akibat tekanan untuk selalu produktif dan berprestasi. Kajian ini didasarkan pada pemikiran filosof Korea Selatan yang bermukim di Jerman, yakni Byung-Chul Han, seorang tokoh poststrukturalisme yang banyak mengkritik neoliberalisme dan dinamika masyarakat kontemporer. Konsep utama yang dibahas meliputi disciplinary society dan achievement society, dua model masyarakat yang berbeda, pola kontrol sosial, dan mentalitas individu. Gagasannya sangat relevan dalam konteks kehidupan saat ini yang didominasi oleh tuntutan prestasi, tekanan sosial, serta budaya digital. Selain itu, kajian ini juga menyinggung berbagai konsep penting seperti toxic positivity, narsisme modern, dan paradoks kebebasan yang muncul akibat budaya hiperaktivitas dan self-improvement yang berlebihan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih bijak dalam menghadapi tekanan zaman modern, mengelola diri tanpa kehilangan jati diri, dan merawat kesehatan mental. Burnout society, kondisi kelelahan kronis akibat tekanan terus-menerus untuk produktif dan berprestasi. Disciplinary society, masyarakat yang diatur dengan norma ketat dan larangan, di mana kepatuhan menjadi pusat kontrol. Achievement society, masyarakat yang menekankan pencapaian dan prestasi pribadi sebagai ukuran keberhasilan. Toxic positivity, sikap positif berlebihan yang justru meracuni kehidupan karena menolak atau mengabaikan emosi negatif wajar. Paradoks kebebasan, kebebasan yang seharusnya memberikan ruang justru menjadi bentuk tekanan dan kontrol diri. Narsisme digital, kecenderungan berlebihan untuk mencari validasi diri melalui media sosial dan platform digital. Peralihan dari disciplinary society ke achievement society. Byung-Chul Han menjelaskan bahwa dahulu masyarakat beroperasi pada model disciplinary society, yang mana perilaku individu dikontrol melalui aturan ketat dan norma sosial yang tegas. Contohnya adalah tekanan agar siswa menjadi santri yang baik atau mahasiswa yang harus patuh pada aturan kampus, yang jika dilanggar dapat dikenai sanksi atau hukuman. Namun, masyarakat kini bergeser ke achievement society. Di sini, kontrol tidak lagi didasarkan pada larangan dan norma yang mengharuskan, melainkan pada keharusan untuk mencapai prestasi dan selalu produktif. Individu menjadi tuan dan budak bagi diri sendiri. Ia memaksa dan menuntut pencapaian dari dirinya sendiri tanpa perlu didisiplinkan oleh orang lain. Perbedaan fundamental disciplinary society, larangan dan pengaturan eksternal. Achievement society, tuntutan pencapaian internal dan target pribadi. Dampaknya menimbulkan stres, rasa tidak aman, dan overthinking karena seseorang merasa harus selalu memenuhi target kehidupan dari akademik, karir, sampai kehidupan pribadi, menikah, punya rumah, dan lain-lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang merasa harus menikah dalam 2 tahun atau harus segera punya pekerjaan bergengsi, padahal mungkin belum siap secara mental. Dampak achievement society, burnout,
depresi, dan narsis. Fenomena achievement society melahirkan 3 kondisi patologis utama yang dijelaskan oleh Byung-Chul Han. A. Burnout Galilean. Akut burnout terjadi akibat ekspektasi yang tidak realistis dan tekanan tanpa henti untuk produktif. Individu membakar energi tanpa mengisi ulang, sehingga layaknya sebuah lilin yang padam atau lampu yang kehilangan cahaya. Burnout sering terjadi karena eksploitasi diri sendiri melalui target berlebihan di luar kemampuan. Ciri-ciri burnout: merasa kelelahan fisik dan mental, kesulitan menemukan makna dalam aktivitas produktif, rasa bersalah jika tidak melakukan apa-apa. Setiap orang adalah buruh yang mengeksploitasi dirinya sendiri dalam perusahaannya sendiri. B. Depresi. Depresi berkembang dari kegagalan memenuhi ekspektasi diri sendiri dalam masyarakat yang menuntut tanpa kompromi. Kondisi ini juga diperburuk oleh kelebihan informasi yang masuk atau overload informasi dan aktivitas berlebihan tanpa fokus atau overload aktivitas. Individu menjadi mudah stres, kehilangan makna hidup, dan bahkan merasa putus asa. Faktor penyebab depresi: beban informasi dan kemungkinan yang terus-menerus datang. Rasa gagal yang diinternalisasi sebagai ketidakmampuan pribadi. Tekanan sosial mengenai tanda-tanda kehidupan ideal, seperti menikah dan berkarir sesuai jadwal normatif. Isolasi sosial meski hidup di era digital. Pesan penting: individu yang depresi terjadi di masyarakat yang berpikir tidak ada yang tidak mungkin dilakukan. C. Narsisme digital. Narsisme di era digital ditandai oleh obsesi terhadap citra diri, pencarian validasi melalui media sosial, dan kebutuhan akan pengakuan publik. Kecanduan selfie, kebutuhan untuk selalu membuat konten, atau merasa terpuruk jika tidak mendapat likes adalah manifestasi dari kondisi ini. Ciri-ciri narsisme digital: hidup bercokol di panggung media sosial, setiap ekspresi menjadi semacam akting, tidak menjadi diri sendiri, dan kehilangan jati diri, menganggap dunia maya sebagai konsumen, eksibisi, dan pencitraan diri. Contoh nyata: pasangan yang terlihat harmonis di media sosial, tetapi sebenarnya sedang bermasalah karena hubungan itu hanya akting untuk mendapatkan perhatian publik. Paradoks kebebasan dan hiperaktivitas dalam budaya modern. Byung-Chul Han mengungkap fenomena paradoks kebebasan, di mana kebebasan memilih dan beraktivitas justru menjadi bentuk tekanan diri sendiri. Kita bebas memilih, tetapi bebas memilih itu menjadi beban karena ekspektasi dan tekanan yang kita ciptakan sendiri. Kebebasan berubah menjadi paksaan oleh diri sendiri. Contoh paradoks: seseorang merasa bebas memilih hidupnya, tapi kemudian terjebak dalam tuntutan harus selalu tampil kritis, selalu harus aktif, atau sesuai dengan citra tertentu. Selain itu, hiperaktivitas juga mengandung paradoks multitasking tanpa makna. Melakukan banyak aktivitas sekaligus, tapi hasilnya nol atau minim. Contoh: menulis sambil menonton YouTube dan bermain ponsel, yang akhirnya membuat pekerjaan tidak terselesaikan dengan baik. Kesibukan sebagai status sosial, menganggap memiliki jadwal padat dan selalu sibuk sebagai tanda kesuksesan dan keberhasilan, padahal hasil nyata seringkali minim. Kelelahan tanpa hasil memuaskan, kondisi di mana seseorang merasa terus-menerus lelah
tapi tidak pernah puas dengan produktivitasnya. Paradoks ini menunjukkan bahwa kesibukan modern justru bisa menjadi bentuk stres dan kehilangan makna. Pengaruh budaya digital terhadap burnout society. Budaya digital berperan besar dalam memperparah kondisi kelelahan dan stres mental. Always on culture. Kita harus selalu terhubung dengan dunia digital tanpa jeda, sehingga tidak ada waktu untuk benar-benar istirahat mental. Media sosial, grup chat, dan platform berita beroperasi 24 jam non-stop. Kelelahan kognitif, otak terus-menerus memproses informasi, tidak pernah mendapatkan waktu untuk menenangkan pikiran. Kurasi diri dan perbandingan sosial, sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Menilai apakah sudah berada di jalur yang benar atau tidak, yang menyebabkan stres tambahan. Fragmentasi informasi dan distraksi digital. Informasi yang datang dari berbagai sumber cenderung dangkal dan mengalihkan konsentrasi, sehingga sulit fokus dan mendalami sesuatu. Transparansi total dan eksibisi, kita membuka diri seluas-luasnya di media sosial tanpa batasan, seringkali tanpa sadar menjadi bahan pengawasan dan penilaian horizontal dari sesama pengguna. Fenomena ini memperumit masalah burnout karena menuntut kita terus eksis sekaligus memeras energi mental. Solusi yang diusulkan dari doing ke being, menerima keterbatasan. Dalam menghadapi fenomena ini, beberapa solusi diungkapkan untuk menghindari kelelahan berlebihan dan menjaga keseimbangan hidup. Mengenali waktu inactivity. Penting untuk tahu kapan harus berhenti dan tidak melakukan aktivitas sama sekali sebagai bentuk istirahat penting bagi kesehatan mental. Melakukan refleksi dan kontemplasi, memberi ruang untuk merenung dan evaluasi diri agar tidak larut dalam aktivitas yang tidak bermakna. Kontemplasi membantu mengembalikan kreativitas dan mencegah kehampaan jiwa. Beraktivitas dengan makna atau being, tidak sekadar sibuk atau doing, tapi juga bijak dalam memilih aktivitas yang bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Menerima ketidaksempurnaan, menyadari batas kemampuan dan sekaligus menerima realitas bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Memahami sunatullah, hidup itu naik turun, ada yang bisa kita kuasai dan yang tidak. Kita harus bisa menerima ketika gagal, juga belajar dari kesalahan dan kekhilafan. Inti pesan, jangan sampai kelelahan menghalangi kita untuk jatuh cinta pada adanya dan menerima diri kita apa adanya.